Ketika seorang suami pulang ke rumah, salah masuk kamar, atau salah masuk rumah. Misalnya rumah sewa, rumah yang berderet. Rumah 1, 2, 3, 4, sampai 5. Rumah dia nomor 2. Dia masuk nomor 3 karena gelap mati lampu. Si istri di rumah pun dianggap suaminya. Dia pun menganggap istrinya. Lalu dia menggauli. Begitu lampunya hidup kembali, ternyata sudah bukan istrinya, sudah bukan suaminya. Itu namanya watak syubhat. Ketika terjadi watak syubhat seperti itu, wajib kita bayar mahal misil. Berapa mahar si perempuan itu, keluarganya, kita wajib membayarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tunggu sekalian, Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita awali kajian pada malam ini. Kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Baiklah, pada malam ini kajian kita masih berbicara masalah mahar atau masalah jelami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman wa fahman wa alhiqna bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fi wat'i nikahin au syira'i fasidin kama fi wat'i syubhatin yajibu mihru mislin li istifaihi manfaatal wudu'i wala yata'addadu bi ta'addudil wat'i ini tahadatis syubhatu wa yataqarraru kulluhu ay kullu sidaqi bi mauti li ahadihima walau qabla al-wat'i li ijma'is sahabati ala zalika. Jadi Bapak Ibu sekalian, wajib pula kita membayar mahar atau membayar mas kawin karena watak nikah yang fasid atau beli yang fasid, sebagaimana terjadi pada watak syubhat. Jadi wajib kita membayar mahal misil. Kenapa? Li istifaihi manfaatal wudu, karena sudah menyempurnakan akan manfaat wudu. Jadi Bapak Ibu sekalian, apabila terjadi watak dalam nikah yang fasid, umpama seorang suami menikah dengan seorang istri, ternyata pernikahan itu tidak cukup syarat. Bisa saja tak cukup syarat dengan fasik wali, atau dengan fasik 2 orang saksi, atau dengan sebab lafaz tidak jelas.
maka pernikahan itu adalah tidak sah. Atau bisa saja dilakukan oleh qadhi pernikahan itu tapi bukan dalam wilayahnya. Jadi qadhi itu menikahkan anak orang dalam wilayah orang lain. Itu namanya nikah fasid. Namun si suami itu malamnya langsung dia melakukan hubungan suami istri. Otomatis nikah itu dibubarkan. Tapi sudah terjadi hubungan suami istri. Walaupun nikah itu dibubarkan dan dibatalkan, si suami itu wajib juga membayar mahar. Jadi wajib bayar mahal itu karena adalah terjadi nikah yang fasid. Bapak Ibu sekalian sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau pada beli yang fasid. Beli fasid. Mana beli fasid Bapak Ibu sekalian? Umpama budak Pak. Jadi kita ketika membeli seorang budak perempuan, kita bisa menggaulinya Pak. Lalu dalam akad jual beli itu terjadi satu kefasidan. Salah satu syarat dalam jual beli itu adalah ijab kabul. Ternyata tidak ada ijab kabul itu. Ataupun dalam syarat jual beli itu ada mata benda, ada barang. Tidak boleh kita beli sesuatu yang tidak ada mata benda. Ya kan? Lalu jual beli itu fasid. Walaupun fasid jual beli, orang yang beli budak itu dia menggaulinya. Ketika dia sudah menggaulinya, dia pun wajib membayar mahar. Jadi sama kejadiannya Bapak Ibu sekalian, yaitu pada wata' syubhat. Sebagaimana yang pernah kita katakan di sini, ketika seorang suami pulang ke rumah, salah masuk kamar, atau salah masuk rumah. Misalnya rumah sewa, rumah yang berderet. Rumah 1, 2, 3, 4 sampai 5. Rumah dia nomor 2. Dia masuk nomor 3 karena gelap mati lampu. Si istri di rumah pun dianggap suaminya. Dia pun menganggap istrinya. Lalu dia menggauli. Begitu lampunya hidup kembali, ternyata sudah bukan istrinya, sudah bukan suaminya. Itu namanya wata' syubhat. Ketika terjadi wata' syubhat seperti itu, wajib kita bayar mahal misil. Berapa mahar si perempuan itu, keluarganya, kita wajib membayarnya. Tak cukup di situ Bapak Ibu sekalian. Si istri itu untuk kembali kepada suaminya, dia wajib beriddah. Beriddah. Ya. Katakanlah kalau dia masih subur, iddahnya 3 kali haid atau 3 kali suci. Ketika dia sudah menopos, iddahnya 3 bulan. Setelah dia beriddah, baru dia bisa kembali kepada suaminya. Satu. Yang kedua, kalau misalnya si perempuan itu hamil, Pak. Hamil. Iddah si perempuan itu sampai melahirkan. Karena hamil dengan suami yang syubhat tadi. Dan anak yang dilahirkan itu sah, Pak. Itu anaknya halal. Sebut nasab kepada ayah syubhat itu. Ketika dikatakan sebut nasab, sama dengan apa? Dia berhak mendapat warisan daripada ayah itu. Dan ayah itu kalau anaknya perempuan bisa menjadi wali nikah. Itu konsekuensi daripada wata' syubhat. Ketika kita hubungan syubhat dengan seorang istri orang lain misalnya, kita wajib membayar mahar misal. Kenapa? Karena sudah kita ambil manfaat dengan buduknya.
Apa itu? Kemaluannya. Satu. Wala yata'addadu bi ta'addudil wat'i. Ini tahadat subhat. Dan tidak berbilang-bilang mahar dengan sebab berbilang-bilang wata'. Ini berbilang-bilang hubungan suami istri. Jika bersatulah syubhat. Misalnya malam itu kita pulang kepada rumah, salah masuk. Lalu kita berhubungan. Kemudian tidur. Ya, 2 jam kemudian kita bangun lagi, berhubungan lagi. Dan belum tahu Pak, sama-sama belum tahu. Kemudian 3 jam kemudian orang sehat berhubungan lagi misalnya. Baru ada cahaya lampu Pak. Jadi 3 kali Pak. 3 kali. Walau 3 kali syubhat, mahar misil tetap 1 kali Pak. Tetap 1 kali. Karena bersatu syubhat. Berbeda dengan malam ini syubhat, misalnya setelah berindah semuanya, bersyubhat lagi. Baru berbilang-bilang. Jadi sama halnya dengan orang mandi junub Pak. Misalnya kita berhubungan dengan istri kita jam 9 malam. Jam 11 kita ulangi lagi. Subuh kita ulangi lagi 3 kali Pak. Berapa kali mandi junub? 1 kah? 1 kali. Jangan orang menganggap ini mandi junub untuk jam 9, ini untuk jam 11, ini untuk jam setengah 5. Nah, jadi mandi junub hanya 1 kah? Hanya 1 kali walaupun berulang-ulang berhubungan. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatakarraru kulluhu ay kullu sidaqi bi mautin li ahadihima. Dan tetaplah semua mahar. Artinya wajib bayar semua mahar dengan sebab mati bagi salah satu keduanya suami istri, walau qablal wat'i, walaupun sebelum wata', sebelum berhubungan. Jadi ketika telah terjadi pernikahan, dalam perjalanan pulang ke rumah, kecelakaan misalnya, mati darah baru, atau mati pintu baru, atau mati karena yang lain, pokok dia mati Pak, meninggal dunia. Ini wajib bayar mahar semuanya, walaupun sebelum berhubungan. Jadi sesudah terjadi pernikahan, kita mau pulang ke rumah, mau makan di rumah darah baru, kecelakaan, meninggal. Ini Bapak Ibu sekalian, wajib bayar semua mahar Pak. Berbeda dengan cerai, itu lain lagi cerita. Ini mati Pak. Apa konsekuensinya daripada wajib bayar mahar semuanya? Ketika misalnya yang meninggal itu darah baru Pak, itu setengah harta darah baru mengalir kepada lindu baru Pak. Setengah hartanya. Kenapa? Karena kalau yang meninggalnya istri, tidak ada anak, itu kan belum ada anak kan? Nah, hartanya setengah menjadi milik suami. Katakanlah misalnya darah baru itu kaya raya Pak, punya harta 3 miliar, 1,5 miliar langsung milik suami. Yang lain baru milik orang lain, misalnya dia punya ayah, dia punya ibu. Tapi setengah sudah jadi milik suami. Ya. Itu beruntung katakanlah. Tapi yang tak beruntung kalau suami yang meninggal. Kalau suami yang meninggal, yang pertama wajib bayar mahal semuanya, kemudian 1/4 harta suami juga jadi milik istri. Kenapa? Karena belum punya anak. Karena undang-undang perwarisan dalam masalah itu, kalau istri meninggal tidak punya anak, suami dapat setengah. Kalau punya anak, suami dapat 1/4.
Kalau suami meninggal, punya anak, istri dapat 1/8. Kalau tak punya anak, istri dapat 1/4. Jadi kalau suami meninggal, di samping wajib bayar mahar semuanya, kemudian 1/4 hartanya pun jadi milik istri. Memang seperti itu. Jadi wajib bayar semua mahar dengan sebab mati salah satu keduanya walaupun sebelum wata'. Kenapa? Lijma'i sahabati ala zalika, karena ijma' ulama di atas demikian. Jadi semua ulama-ulama sepakat seperti itu hukumnya. Cuma misalnya ketika umpamanya istri memaafkan, itu lain cerita, Pak. Karena udah meninggal, sebelum apa-apa, mahar kita maafkan saja. Tidak masalah, ya kan? Walaupun mahar misalnya dimaafkan oleh istri, tidak usah bayar lagi karena udah meninggal, yang namun pusaka tetap jadi milik dia 1/4. Ya kan? Nah. 2. Yang ketiga. Wajib juga bayar mahar semuanya dengan sebab wata'. Setelah nikah, kita wata'. Yang ini berhubungan suami istri. Bighaibatil hasabati, dengan sebab tenggelam hasafah. Hasafahnya si laki-laki, ya. Wa in baqiyat, sekalipun kekal bikirnya. Jadi si suami berhubungan dengan istri itu, namun si itu masih kekal kegadisannya. Entah bagaimana, mungkin alatnya kurang keras ataupun kurang apa, dia tetap masih bikir. Ya kan? Lalu menceraikan. Ini wajib mahar semuanya. Jadi hubungan terjadi, tapi gadisannya nggak hilang. Tetap wajib bayar semua mahar. Kemudian yang selanjutnya, wa yaskutu kulluhu bi firaqi waqa'a minha qablahu, ay qabla wat'in khafasfiha bi aibihi au bi isarihi wa qariddatiha au bi sababiha khafaskihi bi aibiha. Dan gugurlah semua mahar, Pak. Nah, dan gugurlah semua mahar, semua mas kawin dengan sebab cerai yang terjadi perceraian itu daripadanya si istri. Kapan perceraian itu? Qablahu, sebelum wata'. Jadi setelah kita menikah, sebelum wata', sebelum berhubungan, terjadilah perceraian. Tapi perceraian itu datangnya daripada istri, Pak. Hati-hati ini, ya. Ini mesti dipahami. Perceraian itu bukan dari kita, tapi dari dia. Bagaimana kejadian perceraian datang dari dia daripada si istri? Khafaskiha, seperti fasahnya istri akan suami dengan sebab aibnya si suami, Pak. Nah, jadi setelah terjadi pernikahan, belum terjadi wata', hubungan suami istri, ternyata si istri mempasah suaminya. Kenapa pasah? Karena ada keaiban. Aibnya apa? Misalnya gila, ya kan? Gila. Atau apa? Atau misalnya suami itu ada penyakit baras, putih-putih. Atau si suami itu ada penyakit duzam, lepra. Atau suami itu jab, impoten, sehingga dipasah. Nah, ketika istri mempasah suaminya gara-gara aib si suami, maka mas kawin gugur, tidak wajib bayar. Ya kan? Atau dengan sebab miskinnya suami.
Rupanya suami itu miskin, maka dia pasrah. Pasrah. Ini mahar gugur semuanya, Pak, tidak wajib bayar. Kemudian seperti riddahnya, murtadnya si istri. Istri murtad, Pak. Murtad. Ini juga terpasah dan tak wajib bayar. Atau terjadi fasah itu dengan sebabnya si istri. Contoh apa? Kafaskihi, seperti fasahnya suami. Dengan sebab aibnya istri. Setelah nikah, ternyata istri itu punya aib. Apa aibnya? Yang pertama, gila, katakanlah. Yang kedua, baras. Yang ketiga, juzam. Baras bisa juga juzam. Kemudian yang keempat apa? Ratak. Bertulang. Atau laham berdaging. Karan. Jadi kemaluannya berdaging, tertutup dengan daging, atau tertutup dengan tulang, atau dia punya penyakit baras, atau punya penyakit juzam, ataupun gila. Ini si istri langsung memasahkan, si suami memasahkan istri. Ketika terjadi fasah yang seperti itu karena aibnya si istri, maka mahar gugur. Hana wajib bagi. Nyangka? Lalu Bapak Ibu sekalian, wa yatashattarul mihru ay yajibu nisfuhu faqat bi talaqin walau bi ikhtiyariha ka'an fawwadat talaqa ilaiha fatalaqat nafsaha au 'allaqahu bi fi'liha fa fa'alat au farraqat bil khal'i wa bi infisakhi nikahin biriddatihi wahdah qablahu ay al-wat'i. Dan mahar menjadi setengah, Pak. Dan mahar wajib setengahnya dengan sebab talak, Pak. Dengan sebab talak. Yang pentalakan itu sebelum wata. Jadi ketika telah terjadi pernikahan, belum hubungan suami istri, si suami menceraikan istrinya. Ini mahar jadi setengah. Karena maharnya setengah dengan sebab akad, setengah dengan sebab wata. Ini belum wata. Walaupun penceraian itu dengan pilihannya istri, Pak. Bagaimana surahnya? Pilihan istri seperti bahwa menyerah ianya si suami akan talak kepada istri. Wahai istriku, sekarang perceraian kuserahkan kepadamu. Ya, jadi menyerahkan pentalakan itu kepada istrinya, Pak. Fatalakat nafsaha, maka menceraikan dirinya. Misalnya namanya si Fatimah, aku ceraikan si Fatimah. Dia menceraikan diri sendiri berdasarkan penyerahan daripada sang suami. Atau bukan demikian, atau menta'le ianya si suami akannya cerai dengan satu perbuatannya si istri. Fa'alat, maka melakukan ia. Kalau kamu pergi ke pasar tanpa seizinku, kau kutalak. Lalu dia pergi ke pasar. Ini jatuh. Sama dengan ini talak ta'li. Ya? Atau forokat, atau diceraikan dengan hulu. Apa hulu? Si istri membayar kepada suami. Kau ceraikan aku, kubayar. Berapa yang kesepakatan. Dan infisah nikah dengan murtadnya si suami semata-mata. Yang kejadian semuanya Bapak sekalian sebelum wata. Jadi singkat cerita apa? Perceraian sebelum hubungan suami istri ini mahar wajib setengah.
Yang setengah lagi tidak wajib. Bapak sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terjadi dakwah-dakwi, Pak. Jadi di sini juga ada dakwah-dakwi antara suami istri. Wasuddika nafi wata'in, dan dibenarkan akan orang yang menafikan wata' minaz zaujaini, daripada suami istri, biyaminihi, dengan sumpahnya si suami. Kenapa? Karena asal-asal tidak ada wata'. Nah, jadi misalnya begini, ketika dia menceraikan istrinya, istri mengatakan sudah pernah wata'. Nah, kalau sudah pernah wata', sama dengan wajib mahar semua. Kata suami, tidak. Aku belum berhubungan dengan kamu. Jadi ketika dakwah seperti itu, suami kata belum, istri mengatakan sudah, ini dengan bersumpah suami dibenarkan. Jadi hakim minta sumpah pada suami. Suami mengatakan, wallah billah, demi Allah, saya belum berhubungan dengan istriku ini. Hakim membenarkan suami. Ketika hakim membenarkan suami, maka wajib mahar setengah. Kenapa? Karena asal-asal tidak wata', Pak. Jadi ada wata' dengan belum, sebelumnya belum. Illa, kecuali idza nakahaha bi syartil bakarah summa qala wajadtuha saiban walam atauha faqalat bal zalat biwat'ika fatasaddaka biyaminiha lidaf'il fashi. Kecuali apabila menikah ianya si laki-laki akan si perempuan dengan syarat bikir. Nah, jadi katanya aku mau nikah dengan perempuan ini dengan syarat dia masih gadis. Saya kalau sudah janda nggak mau. Ya, syarat aku mau nikah dengan dia dengan catatan dia masih gadis. Summa qala, kemudian berkata si suami, apa katanya? Wajadtuha saiban. Kudapati istriku ini sudah janda. Tadi ku minta masih gadis, ternyata kudapati janda. Dan aku tidak berhubungan dengan dia. Bagaimana ada dapat kan? Bagaimana ada dapat janda kalau tidak berhubungan? Waqalat, maka istri mengatakan, apa kata istri? Bal, akan tetapi hilanglah kegadisanku dengan sebab watakmu. Mana mungkin hilang gadisku dengan tanpa watakmu? Mana mungkin kamu tahu aku janda? Kalau demikian kejadian Bapak Ibu sekalian, maka dibenarkan akan si istri dengan sumpahnya istri. Untuk apa? Untuk terdafa fasah. Nah, jadi kalau kejadian seperti itu, istri dibenarkan. Ketika dibenarkan istri, ketika dia menceraikan, wajib mahar semua. Kenapa? Karena alasannya apa sekalian? Tidak mungkin suami itu tahu dia janda kalau dia tidak berhubungan. Kan? Logikanya seperti itu. Kemudian dan dibenarkan akan suami untuk setengahnya mahar. Intolaka jika mencerai sebelum wata'. Sedikit lagi. Nah, ini penting. Wa idah talafa ay zaujani fi qadrihi ay mihri al musamma wa kana ma yad'ihi zauju aqalla aw fi sifatihi min nahwi jinsin kadinarin wa hululin wa qadari ajalin wa sihatin wa dhiddiha wala bainata li ahadihima aw ta'aradat bintahuma takhalafa kama fil bai'i summa ba'da takhallufi yang fasahul musamma wa yajibul mihrul misli
wa in zada ala mad'anhu zaujatu wa huwa ma yarghabu fi 'adatan fi misliha. Dan apabila terjadi mukhalafah antara suami istri, Pak. Jadi suami istri terjadi perbedaan pendapat di sini, Pak. Artinya terjadi beda pendapat pada kadarnya mahar musamma. Mana mahar musamma? Mahar yang disebutkan dalam akad. Dan adalah suami mendakwakan lebih kurang daripada itu. Istri mengatakan maharku 12 mayam. Kata suami, enggak, maharmu 10 mayam. Kan? Maharku 12 mayam, kata istri. Kata suami, enggak, maharmu 10 mayam. Satu. Atau dakwa pada sifatnya mahar. Sumpama jenis seperti dinar. Maharku dinar. Bukan, maharmu dirham. Atau maharku emas, bukan, maharmu perak. Itu dakwa. Atau dakwa pada hulul, pada tunai, mahalku tunai, nah mahalmu utang. Atau dakwa pada kadar tempo, maharku tempo 1 bulan, bukan, maharmu tempo 2 bulan. Nah ini dakwa, ini dakwa. Atau maharku sihah, nah maharmu kotor. Mana kotor? Emas yang masih kotor, Pak, yang belum bersih. Wala bainata lihahdihima, dan keduanya tidak punya bukti, tidak punya saksi. Si suami tidak punya saksi apa yang dia dakwah, si istri pun tidak punya saksi. Atau menentanglah saksi keduanya. Dua-dua punya saksi, tapi menentang. Saksi suami mengatakan, ya maharnya perak. Saksi istri mengatakan, ya maharnya emas. Nah, kan? Jadi ketika demikian apa tuliskan takhallafa, ini semuanya diminta sumpah. Kamu bersumpah maharmu 10 mayam, demi Allah maharku 10 mayam. Kamu bersumpah, ya saya bersumpah demi Allah maharku 12 mayam. Dua-dua bersumpah, Pak sekalian. Sebagaimana kejadian pada jual beli. Summa, kemudian sesudah bersumpah kedua-duanya, yang fasikul musamma, terpasahlah musamma, Pak. Nah, jadi yang 10 tadi terpasah, yang 12 terpasah. Bagaimana solusi Bapak Ibu sekalian? Wayajibu mihrul misli. Waktu itu wajiblah mahar misil, walaupun lebih di atas apa yang didakwa oleh si istri. Nah, jadi kembali kepada misil. Apa itu misil? Berapa mahar saudara-saudaranya? Ternyata mahar saudaranya itu 20 mayam. Wajiblah bayar 20 mayam. Ataupun mahar misil saudaranya 8 mayam, 6 mayam. Wajib bayar 6 mayam. Jadi apa saja yang ada dalam akad karena dia bersumpah gugur. Kembali kepada mahar misil, berapa mahar saudara-saudaranya. Saya rasa seperti itu ya. Nah, barangkali ada yang menanggapi, dipersilakan.